Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan nama saya Muhammad Rizal Priyadi dengan NIM 2502010208585 dari Program Studi Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir semester untuk mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis dengan judul Analisis Studi Kelayakan Bisnis Shopee sebagai platform e-commerce di Indonesia. Dalam presentasi ini, saya akan menganalisis kelayakan bisnis Shopee dari aspek yang menjadi dasar dalam studi kelayakan bisnis, mulai dari aspek pasar dan pemasaran, aspek teknik dan teknologi, manajemen dan sumber daya manusia, aspek finansial, ekonomi, sosial politik, lingkungan industri, aspek yuridis, lingkungan hidup, risiko bisnis, hingga analisis SWOT. Yang nanti pada akhirnya seluruh analisis tersebut akan digunakan untuk menentukan apakah Shopee masih layak untuk terus dikembangkan sebagai salah satu platform e-commerce utama di Indonesia. Baik, kita langsung saja mulai ke pembahasan pertama, yaitu profil perusahaan. Shopee merupakan salah satu platform e-commerce yang berkembang sangat pesat di kawasan Asia Tenggara. Shopee didirikan pada tahun 2015 oleh Sea Group yang berbasis di Singapura dan pada tahun yang sama mulai hadir di Indonesia. Secara regional, Shopee memiliki cakupan operasi di lebih dari 7 negara di kawasan Asia Tenggara. Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal Shopee tidak hanya dibangun sebagai bisnis lokal, tetapi sebagai platform teknologi yang memiliki orientasi regional. Visi Shopee adalah menjadi platform e-commerce terdepan yang mampu memberdayakan UMKM. Sementara itu misinya adalah menghubungkan penjual dan pembeli melalui teknologi yang inovatif. Dari sisi model bisnis, Shopee menggunakan kombinasi model C2C atau consumer to consumer dan B2C atau business to consumer. Artinya platform ini dapat mempertemukan konsumen dengan konsumen lainnya, tetapi juga mempertemukan konsumen dengan penjual atau perusahaan yang menjalankan bisnis secara profesional. Nah, di PPT ini juga Shopee ditampilkan sebagai salah satu platform e-commerce dengan posisi pasar yang sangat kuat di Indonesia dengan pangsa pasar disebut lebih dari 36% ya, jumlah pengguna aktif bulanan atau 50 juta pengguna setiap bulannya. Jadi kekuatan Shopee ini tidak hanya berasal dari marketplace utamanya, Shopee telah membangun ekosistem digital melalui berbagai fitur seperti Shopee Pay, Shopee Food, Shopee Live, dan Shopee Affiliate. Oke, kita lanjutkan ke aspek pasar dan pemasaran. Nah, pada aspek ini kita lihat dari sisi pasar, industri e-commerce Indonesia memiliki prospek yang sangat besar. Dalam materi presentasi ini disebutkan bahwa pasar e-commerce Indonesia mengalami pertumbuhan sekitar 23% per tahun. Dengan nilai pasar mencapai sekitar 62 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2003, pertumbuhan tersebut tentunya tidak terlepas dari semakin luasnya penggunaan internet dan smartphone di Indonesia. Nah, di PPT juga terlihat bahwa sekitar 77,02% dari populasi, kondisi ini menjadi salah satu faktor penting yang mendukung perkembangan bisnis berbasis digital, termasuk e-commerce. Target utama dari Shopee sendiri adalah kelompok konsumen usia sekitar 18 tahun sampai 35 tahun, terutama mereka yang aktif menggunakan smartphone dan memiliki kebiasaan melakukan aktivitas secara digital. Kelompok ini merupakan pasar yang menarik karena tidak hanya menggunakan internet untuk komunikasi dan hiburan, tetapi juga mencari informasi produk, membandingkan harga melalui transaksi pasar, serta mengikuti berbagai tren belanja online. Dari sisi strategi pemasaran, Shopee memiliki beberapa pendekatan yang cukup kuat. Pertama adalah program gratis ongkir dan voucher cashback yang digunakan untuk meningkatkan daya tarik transaksi. Kedua adalah program seperti flash sale dan kampanye 12-12 yang menciptakan rasa urgensi kepada konsumen sehingga mendorong mereka untuk segera melakukan pembelian. Ketiga adalah integrasi dengan sistem pembayaran digital melalui Shopee Pay yang memberikan pengalaman transaksi yang lebih terintegrasi. Selain itu, Shopee juga memanfaatkan endorsement selebriti dan kampanye media sosial dalam membangun brand awareness-nya. Selain itu juga ya terdapat kita tahu ada Shopee Live dan Shopee Affiliate yang menunjukkan perubahan strategi dari sekedar e-commerce menjadi social commerce, yaitu perdagangan semakin terintegrasi dengan konten dan interaksi sosial. Nah, kita lanjut dari sisi aspek teknik dan teknologi sendiri. Di sini untuk bisnis e-commerce, teknologi bukan hanya merupakan alat pendukung, tetapi justru merupakan bagian utama dari bisnis itu sendiri. Shopee menjalankan bisnisnya melalui infrastruktur platform digital yang memungkinkan konsumen dan penjual melakukan aktivitas perdagangan secara online.
Pada aspek ini, kita pertama bisa lihat dari infrastruktur platformnya. Infrastruktur yang menjadi dasar agar aplikasi dan sistem Shopee dapat digunakan oleh jutaan pengguna dalam waktu yang bersamaan. Sistem ini harus mampu menangani aktivitas seperti pencarian produk, pemesanan, pembayaran, komunikasi antar pembeli dan penjual, hingga proses pelacakan pesanan. Yang kedua adalah fitur dan inovasi aplikasi. Shopee terus mengembangkan berbagai fitur untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Salah satu contohnya adalah Shopee Live yang menggabungkan aktivitas belanja dengan siaran langsung dan interaksi antara penjual dan konsumen. Selain itu, pemanfaatan data dan teknologi juga memungkinkan platform memberikan rekomendasi produk yang lebih relevan terhadap pengguna. Yang ketiga adalah sistem pembayaran dan logistik. Keberhasilan e-commerce tidak hanya dapat menyediakan aplikasi gitu ya. Setelah konsumen melakukan pembelian, transaksi harus dapat diselesaikan melalui sistem pembayaran yang aman dan barang harus dapat dikirim sampai kepada konsumen. Aspek selanjutnya adalah aspek manajemen SDM, di mana pada aspek manajemen dan sumber daya manusia ini, dalam sebuah perusahaan berbasis teknologi, kualitas teknologi tetap sangat bergantung pada kualitas manusia yang mengelolanya. Berdasarkan materi PPT, struktur organisasi Shopee digambarkan sebagai struktur yang bersifat hierarki dengan CEO, jajaran C-level, serta tim lintas fungsi. Struktur tersebut dibutuhkan karena Shopee tidak hanya menjalankan satu jenis aktivitas bisnis, di dalamnya terdapat berbagai fungsi seperti teknologi, pemasaran, operasional, keuangan, layanan pelanggan, sumber daya manusia, hingga pengelolaan seller. Nah, Shopee sebagai perusahaan teknologi memiliki budaya kerja yang menggambarkan karakteristik perusahaan startup, yaitu inovatif, agile, kolaboratif, dan berorientasi pada data. Budaya seperti ini penting karena industri digital berubah sangat cepat. Perusahaan harus mampu merespon perubahan tren konsumen, perkembangan teknologi, serta pergerakan kompetitor. Nah, kalau dilihat dari sisi finansial Shopee dan si limitednya, kita lihat bahwa si Limited ini adalah sebagai perusahaan induknya Shopee. Shopee memperoleh dukungan pendanaan dari si Limited yang merupakan perusahaan teknologi yang memiliki posisi kuat di kawasan Asia Tenggara. Dari sisi model pendataan, terdapat beberapa sumber revenue yang mendukung bisnis Shopee. Pertama adalah komisi transaksi, yang yaitu pendapatan yang diperoleh dari aktivitas transaksi di dalam platform. Kedua adalah iklan berbayar, di mana seller atau pihak tertentu dapat membayar uang untuk memperoleh visibilitas yang lebih besar terhadap produknya. Ketiga adalah layanan logistik yang menjadi bagian dari ekosistem pendukung transaksi. Model seperti ini menunjukkan bahwa Shopee tidak hanya bergantung pada satu sumber pendapatan, tetapi berasal dari sumber pendapatan yang lainnya. Semakin besar jumlah transaksi dan aktivitas pengguna di dalam platform Shopee, maka semakin besar pula peluang perusahaan memperoleh pendapatan dari berbagai layanan tersebut. Kita masuk ke aspek ekonomi, sosial, dan politik, di mana dari sisi ekonomi, keberadaan Shopee memberikan kontribusi terhadap perkembangan ekonomi digital tentunya di Indonesia. Salah satu kontribusi yang paling penting adalah pemberdayaan UMKM. Dalam materi presentasi ini disebutkan bahwa lebih dari 90% penjual yang berada dalam Shopee adalah UMKM lokal. Selain itu juga marketplace memberikan kesempatan UMKM untuk menjangkau konsumen yang lebih luas, dan lapangan kerja semakin terbuka gitu ya, secara langsung maupun tidak langsung. Dari sisi sosial, Shopee memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh barang jasa. Konsumen tidak lagi harus datang secara langsung ke toko. Mereka dapat mencari produk, membandingkan harga, melakukan pembayaran, dan memantau pengiriman melalui peringkat digital. Nah, namun dari sisi politik dan regulasi, bisnis e-commerce juga menghadapi tantangan. Shopee harus beroperasi dengan mengikuti kebijakan dan regulasi yang ditetapkan pemerintah, termasuk regulasi perdagangan elektronik dan ketentuan mengenai perlindungan konsumen serta data. Salah satu regulasi yang disebutkan dalam PPT adalah Permendag nomor 31 tahun 2023 yang berkaitan dengan perizinan dan kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik. Nah, dengan adanya hal ini, maka terdapat pula risiko perubahan kebijakan mengenai perdagangan lintas batas atau cross-border commerce dan isu mengenai pengelolaan data. Kita masuk ke aspek di lingkungan industri. Dalam melakukan studi kelayakan bisnis, perusahaan tidak cukup hanya melihat kondisi internal. Kita juga harus melihat lingkungan persaingan tempat perusahaan tersebut beroperasi. Shopee berada dalam industri e-commerce yang memiliki tingkat persaingan yang sangat tinggi dan ketat. Kompetitor yang dihadapi antara lain platform seperti Tokopedia, Lazada, dan juga TikTok Shop ya baru-baru ini. Persaingan tersebut tidak hanya terjadi dari sisi harga, tetapi juga dari sisi promosi, teknologi, pengalaman pengguna, kecepatan pengiriman, fitur live commerce, layanan pembayaran, hingga kemampuan mempertahankan seller dan konsumen. Untuk menganalisis lingkungan industri, salah satu pendekatan yang digunakan adalah Porter's Five Force. Pertama,
Persaingan antar perusahaan yang sudah ada dalam industri e-commerce disebut tingkat persaingan dapat dikategorikan tinggi. Kedua, ancaman pendatang baru. Ketiga, daya tawar pembeli. Keempat, daya tawar pemasok atau seller. Kelima, ancaman produk atau layanan substitusi. Dengan demikian, posisi Shopee sangat bergantung pada kemampuan perusahaan mempertahankan keunggulan kompetitif melalui inovasi, harga, pelayanan, teknologi, dan juga ekosistem. Nah, selanjutnya di sisi hukum dan lingkungan hidup gitu ya, di aspek yuridis, kita bisa tahu bahwa bisnis e-commerce ini memiliki berbagai kewajiban yang harus dipenuhi karena transaksi dilakukan secara digital dan melibatkan data konsumen. Pada hasilnya terlihat bahwa Shopee beroperasi dengan memperhatikan regulasi yang berkaitan dengan OJK, Kominfo, dan juga lembaga pemerintah terkait. Selain itu, aktivitas transaksi digital juga harus memperhatikan ketentuan mengenai perlindungan konsumen dan Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik atau UU ITE. Aspek perlindungan konsumen menjadi sangat penting karena konsumen melakukan transaksi tanpa melihat barang secara langsung. Oleh karena itu, transparansi informasi produk, keamanan transaksi, serta perlindungan terhadap konsumen menjadi bagian penting dari keberlangsungan bisnis. Nah, selain aspek yuridis, kita juga perlu memperhatikan dampak lingkungan. Bisnis e-commerce secara tidak langsung menghasilkan dampak lingkungan melalui penggunaan kemasan seperti kardus, plastik, serta aktivitas logistik dan transportasi. Semakin tinggi volume transaksi, maka semakin tinggi pula potensi penggunaan kemasan dan aktivitas pengiriman. Karena itu, Shopee perlu mendorong upaya pengurangan limbah packaging serta meningkatkan efisiensi logistik. Konsep green logistik juga dapat dikembangkan misalnya melalui optimalisasi rute pengiriman, penggunaan kemasan yang lebih ramah lingkungan, dan peningkatan kesadaran seller maupun konsumen terhadap dampak lingkungan. Nah, dari aspek-aspek tersebut, maka saya menemukan analisis risiko bisnis yang ada di Shopee, di mana pertama adalah adanya risiko operasional. Sebagai platform dengan jumlah pengguna dan transaksi yang besar, gangguan pada sistem dapat memberikan dampak yang sangat luas. Karena itu, keandalan infrastruktur teknologi dan kualitas pelayanan harus terus dijaga. Kedua adalah risiko finansial. Shopee harus mampu mengelola biaya promosi, subsidi, pengembangan teknologi, logistik, dan berbagai biaya lainnya. Jika biaya terlalu besar dibandingkan dengan pertumbuhan pendapatan, maka profitabilitas perusahaan dapat tertekan. Ketiga adalah risiko kompetisi ya. Persaingan di industri e-commerce sangat ketat. Perubahan strategi dari kompetitor dapat mempengaruhi penggunaan maupun seller Shopee. Karena itu perusahaan harus terus melakukan inovasi agar tidak kehilangan daya saing. Keempat adalah risiko regulasi. Pemerintah dapat mengubah kebijakan mengenai perdagangan digital, perlindungan konsumen, dan fintech maupun perdagangan lintas batas. Oleh karena itu, strategi mitigasi menjadi sangat penting ya bagi Shopee untuk dilakukan. Kita masuk ke analisis SWOT, di mana kita lihat bahwa strength atau kekuatan utama dari Shopee adalah posisi sebagai salah satu market leader e-commerce di Indonesia. Ya, karena Shopee memiliki ekosistem yang terintegrasi seperti Shopee Pay, Shopee Food, dan Shopee Express. Shopee juga memiliki fitur live streaming dan gamifikasi yang dapat meningkatkan engagement pengguna. Selanjutnya adalah kelemahan atau weakness ya. Salah satu kelemahan yang perlu diperhatikan adalah ketergantungan yang cukup tinggi terhadap subsidi dan promosi. Strategi promo memang efektif untuk menarik konsumen, tetapi dalam jangka panjang perusahaan harus mampu membangun loyalitas yang tidak hanya bergantung pada diskon. Selain itu, profitabilitas juga menjadi tantangan karena perusahaan berada dalam industri dengan biaya operasional dan persaingan yang tinggi. Nah, dari sisi opportunity atau peluang, pertumbuhan penetrasi internet dan smartphone masih memberikan ruang bagi ekspansi. Pertumbuhan kelas menengah dan konsumen digital juga dapat memperbesar pasar. Shopee juga memiliki peluang untuk memperluas bisnis ke segmen B2B dan layanan keuangan digital. Nah, dari sisi ancaman atau threats, terdapat persaingan ketat dengan Tokopedia, Lazada, dan TikTok Shop. Selain itu, regulasi pemerintah terhadap e-commerce dan fintech semakin berkembang sehingga perusahaan harus tetap beradaptasi terhadap perubahan kebijakan pemerintah. Perubahan perilaku konsumen dan tren sosial commerce juga sangat dinamis. Ya, dari analisis SWOT tersebut, dapat disimpulkan bahwa Shopee memiliki kekuatan dan peluang yang besar, tetapi juga menghadapi kelemahan dan ancaman yang cukup signifikan. Kesimpulan dari analisis ini adalah dari aspek pasar dan pemasaran, Shopee memiliki pasar yang besar, posisi yang kompetitif, strategi digital yang efektif, serta kemampuan mengikuti perubahan perilaku konsumen. Dari aspek teknik dan teknologi, Shopee didukung oleh infrastruktur platform dan berbagai inovasi yang memungkinkan perusahaan melayani aktivitas transaksi dalam skala besar. Dari aspek manajemen sumber daya manusia, Shopee memiliki struktur organisasi yang mendukung pengelolaan bisnis yang kompleks, budaya kerja yang inovatif dan agile, serta program pengembangan SDM. Dari aspek finansial, Shopee memiliki dukungan dari C Limited, model pendapatan yang beragam, dan prospek pertumbuhan. Dari aspek ekonomi sosial,
Shopee memberikan kontribusi terhadap perkembangan ekonomi digital, pemberdayaan UMKM, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan akses masyarakat terhadap transaksi digital. Sementara dari sisi yuridis, kepatuhan terhadap regulasi menjadi salah satu syarat yang penting agar bisnis dapat terus beroperasi secara berkelanjutan. Dari sisi lingkungan hidup, Shopee terus meningkatkan upaya pengurangan limbah kemasan dan emisi yang berkaitan dengan aktivitas logistik. Dan kemudian dari sisi resiko dan lingkungan industri, tantangan terbesar adalah persaingan yang ketat, perubahan teknologi, kebutuhan investasi yang besar, serta perubahan regulasi. Dari berbagai risiko tersebut masih dapat dikelola melalui inovasi, efisiensi, penguatan keamanan, peningkatan kualitas layanan, dan kepatuhan terhadap regulasi. Dengan mempertimbangkan seluruh aspek tersebut, maka Shopee dinyatakan layak sebagai platform e-commerce Indonesia dan layak untuk terus dikembangkan serta diperluas. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.